Saya Gaby Kania, NIM 2014-730. Saya akan membahas chapter 10. Computer addiction yaitu terjadi ketika seluruh kehidupan seseorang hanya menggunakan komputer. Respons dari para pengguna yang kecanduan. Yang pertama, senang ketika menggunakan komputer. Yang kedua, tidak bisa berhenti ketika melakukan aktivitas pada komputer. Yang ketiga, gelisah karena tidak dengan komputer. Yang keempat, mulai mengabaikan keluarga dan teman. Yang kelima, masalah di sekolah atau di tempat kerja. Computer ethics, yaitu beretika ketika menggunakan komputer, yaitu panduan moral yang menentukan kita ketika menggunakan komputer dan sistem informasi. Akurasi informasi masih menjadi masalah. Seperti informasi di dalam web, belum tentu semuanya benar. Ada dua, yaitu yang pertama intellectual property rights, yaitu hak di mana atau diberikan kepada pembuat ketika mereka menghasilkan suatu pekerjaan. Yang kedua, IT Code of Conduct, yaitu panduan tertulis yang membantu bagaimana kita bertindak menggunakan komputer tersebut beretika atau tidak. IT Code of Conduct itu dimaksudkan dalam kode etik. Kode etik yang pertama itu komputer tidak boleh digunakan untuk melukai orang lain. Yang kedua, pegawai tidak boleh mengganggu komputer kerja dengan orang lain. Pegawai tidak boleh ikut campur atau melihat file-file orang lain. Komputer tidak boleh digunakan untuk mencuri. Komputer tidak boleh digunakan untuk bersaksi palsu. Pegawai tidak boleh menyalin atau menggunakan software ilegal. Green computing, yang dimaksud dengan green computing yaitu istilah bahwa ketika kita menggunakan komputer harus ramah lingkungan. Contohnya menekan penggunaan listrik. Yang pertama itu, gunakan komputer dan perangkat yang dilengkapi dengan program Energy Star. Yang kedua, jangan meninggalkan komputer menyala sepanjang malam. Yang ketiga, matikan monitor, printer, dan perangkat lainnya ketika tidak digunakan. Yang keempat, gunakan monitor LCD dibanding CRT monitor atau monitor tabung. Yang kelima, daur ulang kertas. Information privacy. Information privacy yaitu merujuk pada hak dan individu atau perusahaan yang berhak untuk menolak atau membatasi pengumpulan dan penggunaan informasi tentang mereka. How to safeguard personal information, itu ada dalam halaman 584. Istilah dengan informasi penting pada saat mengisi formulir registrasi, garansi atau diskon. Electronic profiles pada halaman 585. Yaitu ketika kalian mengisi form registrasi di internet, biasanya si pedagang akan menyimpan data kita di database mereka. Masalahnya, data kita bisa saja disebarluaskan. Cookie yaitu istilah di mana cookie berbentuk file teks kecil yang biasanya disimpan di gadget masing-masing. Website menggunakan cookie untuk yang pertama memungkinkan website tersebut melakukan personalisasi, yaitu contohnya pada saat mengakses YouTube. Itu harus login, lalu search video sewaktu-waktu. Ketika kita matikan komputer dan menyalakan kembali, video yang terakhir kita akses muncul. Yang kedua, store users password, yaitu contohnya keep me login. Yang ketiga, assist with online shopping, itu ada pada halaman 586. Phishing yaitu sebuah email palsu yang mengirimkan sebuah pesan seakan-akan terlihat dari official corporate. Ciri-ciri yang paling mudah untuk membedakan adalah lihat dari kata-kata pertamanya. Contohnya Dear eBay member. Artinya email tersebut dikirimkan ke ribuan email dan secara general. Kalau email resmi, username atau nama kita disebutkan. Contoh Dear member eBay Gaby. Farming itu scam di mana dilakukan dengan teknik spoofing. Social engineering ada pada halaman 590. Employee monitoring yaitu mengawasi, mengobservasi, merekam dan melihat penggunaan dari karyawan dari penggunaan komputernya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.